Assalamualaikum, halo teman-teman. Kenalin, aku Diana Alfi. Hari ini aku nggak datang sebagai orang yang paling jago nulis, tapi sebagai teman nulis yang mau berbagi cara biar ide kamu beneran jadi buku. Aku share sebentar video pendek tentang aku dalam perjalanan menulis dari 2010. Nah, semoga segera tampil di layar teman-teman ya. Aku tahu banget banyak dari kita ingin nulis buku, tapi kehalang satu hal, mulainya kapan. Jadi aku di sini mau bilang ya, bukan mau bilang ayo semangat ya, tapi buat nunjukin langkah-langkah yang realistis yang bisa kita kerjain walau sambil sekolah, kuliah, kerja ataupun mengurus hidup ya. Latar belakangku sebenarnya S1-nya arsitektur, lalu lanjut S2-nya kebijakan publik. Tapi dunia yang aku tekuni sekarang adalah menulis dan mendampingi penulis. Selain jadi dosen arsitektur ya, tema tulisanku banyak tentang perempuan, pesantren, parenting, dan pengembangan diri. Nah, semuanya berangkat dari pengalaman hidup, bukan teori yang jauh-jauh. Sampai hari ini aku sudah menulis lebih dari 40 buku dan ratusan antologi, baik nulis sendiri maupun kolaborasi. Aku juga pernah mendampingi penulis dan di akademi, Women Will by Google, dan berbagai workshop di banyak kota. Tapi jujur ya, buku pertamaku sebenarnya lahir dari ragu dan takut nggak bagus. Nanti di sini aku mau kasih berbagi bagaimana mulai menulis walaupun sibuk, cara menulis buku bareng biar nggak berhenti di tengah jalan, dan bagaimana agar beneran selesai dan siap diterbitin ya. Nggak muluk-muluk tapi bisa langsung kita praktekkan. Aku percaya bahwa nulis itu skill bukan bakat, makanya cara aku sharing ini sederhana. Sedikit teori, banyak contoh, dan langsung praktek. Kalau teman-teman bisa nulis status, caption, atau chat panjang, berarti kita punya modal sebagai penulis. Biasanya aku pakai 5 langkah sederhana. Kenali siapa pembaca, kemudian susun outline kasar, kerangka kasar ya, tulis bab pertama tanpa memikir sempurna, kemudian edit bareng, lalu kirim ke penerbit atau self-publish, yang penting bukan cepat tapi konsisten. Nah, buku bareng itu bukan berarti kualitasnya lebih rendah, tapi justru seringkali lebih kaya, punya ada di pembagian peran, timeline jelas, editor yang jaga benang merah. Kalau dikerjakan bareng dengan serius, kolaboratif sangat mungkin selesai. Aku nggak berharap teman-teman langsung jadi polisi hebat setelah sesi ini, tapi aku berharap teman-teman pelan-pelan hati perusahaan mulai nulis walau pelan, karena semua buku ada di rak toko awalnya cuma file kosong. Kalau kita lanjut belajar, kita bisa bertemu lagi di Instagram, blog, dan program-program di Hasfa. Senang banget bisa lihat poin sekalian, bukan cuma hasil akhirnya. Sebagai penutup, aku kasih challenge ya, tulis 300 kata dalam 24 jam ke depan. Nggak usah bagus, nggak usah rapi, yang penting selesai. Karena penulis bukan orang yang paling jago, tapi yang mau mulai dan nggak berhenti. Terima kasih. Yuk, kita nulis bareng. Oke, sekarang aku lanjut ke, bentar ya. Harusnya ini sudah keluar. Aku lanjut share. eh, nah, PPT yang satunya lagi. Ini kita mau ngobrolin tentang bagaimana cara menulis buku bersama. Karena kalau nulis langsung sendirian itu kan kayaknya agak-agak berat ya. Nah, kalau kita tulis bareng-bareng mungkin lebih ringan karena ini sebagai latihan dulu. Nanti kalau sudah bisa latihan nulis bareng-bareng, nah berikutnya kita bisa nulis sendiri-sendiri. Aku juga awalnya nulisnya dari bareng-bareng. Nah, aku bagikan ceritanya. Jadi ini adalah strategi, alur, dan pengalaman praktis. Sudah tampil di layar teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Hmm, mungkin slide share.
biar lebih gampang lihatnya. Nah, menulis buku itu sering dianggap berat karena harus dikerjakan sendiri, ya, harus riset atau penelitian sampai editing. Padahal kalau kita menulis lewat kolaborasi, ya, nulis bareng-bareng, pasti beban itu bisa dibagi. Nah, ini sangat relevan untuk kita, para pelajar, mahasiswa, dosen, peneliti, pemula yang punya ide tapi waktunya terbatas. Kuncinya bukan siapa paling jago, tapi siapa yang paling konsisten dan mau bekerja bareng-bareng. Nah, mengapa sih kita menulis buku bareng? Ya kan? Karena pertama, pekerjaannya jadi lebih ringan sebab dibagi per babnya. Kemudian kedua, sudut pandangnya jadi lebih banyak, lebih kaya, dan tidak tunggal. Kemudian tampaknya lebih realistis karena kita kerjain dibagi bareng-bareng. Kemudian yang jaringan ini ya, akademik profesional berkembang, jaringan pertemanan juga berkembang karena buku bareng terjadi. Lalu konsep buku kolaboratif itu bukan kumpulan tulisan acak ya, tapi harus ada tema khusus yang ada sejak awal. Setiap penulis bertanggung jawab pada satu atau dua bab, lalu ada editor utama yang juga benang merah dan konsistensi bahasa. Tanpa editor, buku bareng biasanya gagal di tahap akhir. Alurnya sekarang, secara praktis, alurnya sederhana ya, mulai dari menyepakati tema, outline, membagi peran dan bab, lalu menulis draft masing-masing. Setelah itu review silang, saling mengkoreksi ya, tapi tidak saling menyalahkan. Kemudian terakhir finalisasi sebelum masuk ke penerbit. Nah, kalau alur ini diikuti, maka bukunya pasti selesai. Nah, sekarang pembagian perannya dalam buku bareng, kita tidak harus mengusahakan semuanya. Ada koordinator, ada editor utama, ada penulis bab, ada reviewer internal, ada yang mengurus layout ya, komunikasi dengan penerbit. Pembagian peran ini penting supaya tidak saling menunggu. Tipsnya untuk menjaga konsistensi ya, buku kolaboratif itu masalah besarnya bukan tulisan yang berbeda-beda, tapi bagaimana bikin template bab ya, tentukan gaya dari awal, buat jadwal meeting singkat tapi rutin untuk evaluasi, meninjau progres, kemudian gunakan platform kolaboratif seperti Google Drive atau Zotero. Sedikit disiplin di awal akan menghemat banyak waktu di akhir. Tantangannya pada umum adalah deadline-nya molor ya. Solusinya bukan marah tapi timeline yang masuk akal dan reminder rutin. Masalah lain, gaya bahasa yang tidak seragam. Di sini peran editor sangat penting. Komunikasi lebih baik dapat rapat 30 menit ya, rutin daripada chat panjang tapi tidak selesai. Nah, dari pengalamanku menulis buku bareng itu, satu hal yang paling penting adalah selesai lebih penting daripada sempurna. Kesalahan umum adalah terlalu lama di kuasai tapi tidak menulis ya. Strateginya sederhana, mulai dari bab yang paling dikuasai, jangan menunggu semua sempurna untuk bergerak. Sebagai penutup, menulis buku bareng itu sangat mudah dilakukan, bahkan untuk yang sibuk, kuncinya ada pada komitmen, komunikasi, dan koordinasi. Tidak perlu langsung banyak, mulai aja dari satu buku, satu tim kecil. Nah, semoga saya ini bermanfaat. Terima kasih.